Selamat malam. Shalom anak-anak. Ya, di malam hari ini pembelajaran daring akan kita mulai ya. Kalau minggu yang lalu kita membahas perkembangan remaja yang meliputi fisik, meliputi sosial, emosi atau mental, dan spiritual atau kerohanian. Nah, sekarang kita akan membahas materi berikutnya. Namun sebelumnya, mari anak-anakku kita terlebih dulu berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan di malam hari ini kami boleh melakukan kegiatan pembelajaran daring. Tuhan kiranya sertai kami agar pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Tuhan berikan kemampuan untuk kami semua untuk memahami dan mengerti materi ajar yang saat ini akan kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, mari kita mulai. Materi saat ini yaitu akan membahas kisah Tonya Harding. Kisah Tonya Harding, ya. Di mana kisah ini akan menjadi pemikiran bagi kita bagaimana sebagai orang yang telah dewasa namun kurang bisa menyadari kedewasaannya. Ya, dewasa namun pikirannya ini masih kurang bertanggung jawab. Ceritanya begini ya. Jadi Tony Harding itu lahir tahun 1970. Itu adalah seorang pemain sepatu es yang terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya, yaitu Jeff Gillery, berkelompok dengan kawannya, yaitu Sean Bogart dan Shane Stan. Mereka itu berdua menyerang saingannya, yaitu saingan Tony Harding, dalam olahraga sepatu es. Yang diserang lawannya Tony Harding itu yaitu Nancy Kerrigan namanya. Nah, Kerrigan itu dipukul oleh mantan suaminya Harding sehingga pukulannya itu mengena di kakinya, ya, dipukul dengan tongkat polisi lipat, ya, hingga luka-luka. Tentu saja Kerrigan ini lalu mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Nah, Harding lah yang menang di dalam pertandingan itu. Peristiwa tersebut terbongkar oleh polisi bahwa hakim membuktikan Harding ini sebetulnya mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Mengetahui suaminya itu mempunyai rencana, yaitu untuk mencelakakan saingannya
Harding itu, yaitu Kerrigan. Harding mengaku bersalah akhirnya dan dijatuhi hukuman. Gelar kejuaraannya yang telah didapat pada waktu-waktu yang lalu itu dicabut. Tidak hanya itu saja, tapi selamanya dia itu tidak boleh ikut kegiatan untuk permainan maupun pelatih. Ya. Jadi Tony Harding yang sebenarnya ini mendapat kejuaraan yang sesungguhnya setelah melakukan kecurangan terhadap lawannya, dia mendapatkan hukuman yang tidak bisa diampuni lagi. Nah, anak-anakku, cerita ini menggambarkan bagaimana seorang yang sudah dewasa menurut usianya namun ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Tony Harding khawatir kalau tidak mampu menghadapi lawannya. Karena itu, ketika seseorang memutuskan untuk mencelakakan Nancy, ia berdiam diri meskipun dia itu tahu bahwa rencana yang dilakukan oleh mantan suaminya dan temannya ini tidak benar. Dia tahu, tetapi dia tidak ingin untuk dikalahkan oleh saingannya itu. Makanya hanya diam saja. Nah, ini adalah sebuah contoh anak-anakku, contoh yang negatif tentang emosi yang dimiliki. Emosi seperti ini sering ditampilkan oleh orang-orang yang tidak matang pribadinya. Secara fisik mereka sudah bertumbuh, tetapi secara emosional dan kepribadian masih seperti anak kecil. Anak-anakku, cerita ini menjadi contoh, ya. Jadi pertumbuhan fisik itu tidak menjamin. Anda sebagai siswa yang telah bertumbuh sebagai remaja, mestinya akan ingat bagaimana pertumbuhan fisik Anda semenjak SD, SMP, sampai sekarang, kelas 10, SMA. Anda mesti bisa membandingkan seperti apa pada saat Anda itu di SMP. Bertumbuh terus. Anda bisa tahu perkembangan pertumbuhan fisik Anda. Tetapi, apakah Anda juga memahami pertumbuhan emosi Anda? Itu masalahnya. Dan lagi, sebagai siswa Kristen terutama, apa yang Anda lakukan harus semakin bertumbuh di dalam iman. Kalau Anda merasa pertumbuhan imannya itu ada, tentu Anda akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan apa yang Anda lakukannya ini tidak mungkin akan meninggalkan Tuhanmu. Itulah anak-anakku pelajaran pada malam hari ini. Secara ringkas, Anda telah memahami pertumbuhan perkembangan secara fisik dan ketidakmampuan untuk mengembangkan emosi menjadi dewasa. Oleh karena itu anak-anakku, Anda sebagai anak-anak Kristen, Anda harus menyadari bahwa percaya kepada Tuhan tidak cukup hanya percaya saja,
tetapi berupaya, berusaha bagaimana sebagai orang yang percaya ini menumbuh kembangkan imannya dan menumbuh kembangkan sarana-sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kalian, sehingga kalian akan maju pesat bersama dengan usia yang bertambah, baik fisiknya, baik mentalnya, emosinya, pengetahuannya, ini akan semakin bertambah-tambah. Anda harus konsekuen dengan iman Kristen yang Anda miliki ini. Anak-anakku, sebagai penutup pelajaran atau materi yang Ibu berikan pada saat ini, sebelum berdoa, saya berikan tugas, ya. Tugas ini perhatikan. Kalau Ibu tadi sudah memberikan contoh mengenai Tony Harding, Anda harus bisa mencari contoh yang lain. Tugas ini yang pertama, carilah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 2 saja, ya, 2 saja, berikan contoh kehidupan, ya, contoh kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? 2 macam, 2 contoh. Paham anak-anakku? Iya, ya. Contoh Tony Harding sudah jelas. Nah, Anda pasti akan bisa mencari contoh yang lain. Contoh dalam kehidupan yang saya maksud. Terus yang nomor 2, yaitu berikan contoh ketidakdewasaan di dalam kehidupan keluarga. Berilah contoh ketidakdewasaan di dalam kehidupan keluarga. Anda sebagai anak yang semakin bertumbuh, sudahkah Anda tahu kewajiban Anda di tengah-tengah keluarga? Berikan contohnya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pahami, sehingga Anda menjadi dambaan keluarga, terutama orang tua Anda. Terlebih bagi Anda sendiri di dalam mengalami pertumbuhan, baik fisik maupun emosi. Nah, jawaban dikirim melalui WA kepada Bu Erlina. Saya cukupkan di sini, nanti saya kirim melalui foto, ya, materi maupun pertanyaannya. Kalau Anda kurang jelas dengan suara Bu Erlina, mungkin terlalu cepat, nanti saya kirim melalui foto. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur kembali kehadirat-Mu, Tuhan. Kami telah dapat melakukan pembelajaran di malam hari ini, meskipun singkat, namun kami percaya bahwa Engkau memberikan kemampuan bagi anak-anak kami ini untuk memahami pembelajaran di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-anak kami di dalam mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Dan Tuhan lindungi di malam hari nanti. Biarlah kami semua boleh beristirahat dengan tenang, karena Tuhan sendiri yang melindungi hidup kami beserta keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.